Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Etika, Akuntan, dan Manajemen. Sebelumnya saya akan membacakan nama kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada Muhammad Maulana Wardana 2017 310 119. Yang kedua ada Profesor Bagas Aji Wicaksono 2017 310 063. Yang ketiga ada Rika Kartika 2017 310 195. Yang keempat ada Ohan Hatami 2017 310 213. Yang kelima ada Vendra Firmansyah 2017 310 220. Baik, langsung saja ke materi. Saya akan menjelaskan bahwa di Indonesia terdapat beberapa organisasi yang dikategorikan sebagai organisasi profesi akuntan manajemen. Organisasi ini adalah Institut Akuntan Manajemen Indonesia atau disingkat sebagai IAMI yang berada di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI serta Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern atau FKSPI. IAMI merupakan asosiasi profesi akuntan, khususnya akuntan manajemen, yang berada di bawah Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Secara resmi IAI berdiri pada tanggal 1 April 2008. Anggota IAMI kurang lebih 200 akuntan yang bekerja sebagai eksekutif di perusahaan negara, pemerintah maupun swasta. Selanjutnya, visi misi IAMI. Visi misi IAMI adalah menjadi asosiasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktik akuntansi manajemen, tenaga dan keuangan serta bidang lainnya yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial serta lingkungan. Kode etik IAMI mengubah seluruh anggota IAMI. Kemudian, kode etik IAMI mengikat seluruh anggota IAMI. Perihal Komite Etika dari IAMI, Anggaran Rumah Tangga IAMI 2009 Pasal 27 menyatakan bahwa Komite Etika yang selanjutnya disingkat KE merupakan badan organisasi IAMI yang merumuskan, mengembangkan, dan mengkodifikasikan kode etik IAMI. Jumlah anggota KE sekurang-kurangnya ada 3 orang yang diangkat di PP. Masa kerja anggota KE adalah 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Kemudian terakhir ada tata kerja KE ditentukan sendiri oleh KE dengan persetujuan dari DPP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Pravasta Bagas dengan NIM 2017 310 163. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern atau FKSPI. FKSPI sendiri merupakan organisasi daripada auditor internal perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik BUMN, BUMD, instansi pemerintah, ataupun swasta yang bersifat profesional, independen, dan non-politik. Secara resmi, FKSPI terbentuk pada 12 Desember 1985. FKSPI sendiri dibentuk memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, meningkatkan fungsi dan peran pengawasan. Kemudian yang kedua, meningkatkan mutu kemampuan aparat pengawasan intern atau auditor internal. Yang ketiga, mengembangkan ilmu di bidang pengawasan intern. Yang keempat, meningkatkan wawasan dan tanggung jawab aparat pengawasan intern atau auditor internal. Dan yang terakhir adalah meningkatkan komunikasi antar SPI atau SAI dan dengan badan-badan pengawasan atau pemeriksa eksternal. Selanjutnya ada kode etik FKSPI. Kode etik FKSPI atau yang disebut dengan kode etik auditor internal terdiri dari 2, yakni prinsip etika dan aturan etika. Berikut akan saya jelaskan yang prinsip etika. Yang pertama, di prinsip etika ada integritas. Integritas sendiri yakni auditor internal harus membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk landasan penilaian mereka. Kemudian yang kedua ada objektivitas. Auditor internal harus menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang auditor itu periksa. Kemudian ada kerahasiaan. Auditor harus menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa izin kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.
Dan yang terakhir adalah kompetensi. Auditor internal dituntut untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan audit internal. Sekian dari saya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Kartika dengan NIM 2017 310195. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama ada kode etik auditor internal. Aturan perilaku untuk integritas audit internal. Yang pertama, harus mengerjakan pekerjaan mereka dengan kejujuran dan tanggung jawab. Yang kedua, harus mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi. Yang ketiga, sadar tidak boleh terlibat dalam aktivitas ilegal apapun atau terlibat dalam tindakan yang memalukan untuk profesi audit internal ataupun organisasi. Yang keempat, harus menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis dari organisasi. Kemudian yang kedua ada objektivitas. Aturan perilaku audit internal ini terdiri dari tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat mengganggu atau dianggap mengganggu ketidakbiasaan penilaian mereka. Partisipasi ini meliputi kegiatan-kegiatan atau hubungan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan organisasi. Yang kedua, tidak akan menerima apapun yang ketiga, harus mengungkapkan semua fakta material yang mereka ketahui yang tidak diungkapkan dapat mengganggu pelaporan kegiatan yang sedang diperiksa. Kemudian yang keempat, ada kerahasiaan. Aturan perilaku audit internal ini yang pertama, harus berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugas mereka. Yang kedua, tidak akan menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Yang keempat, ada kompetensi. Aturan perilaku audit internal ini meliputi yang pertama, hanya akan memberikan layanan sepanjang mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan. Yang kedua, harus melakukan audit internal sesuai dengan standar internasional praktik profesional audit internal. Yang terakhir ada akan terus-menerus meningkatkan kemampuan dan efektivitas serta kualitas layanan mereka. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ohan Hatami Sukawijaya dengan NIM 2017 310213. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya telah dijelaskan pengertian dari JPA 2012, Kode Etik IAMI dan FKSPI 1998. Di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan perbandingan antara JPA 2012, Kode Etik IAMI dan FKSPI 1998. Yang pertama, prinsip-prinsip dasar etika. Pada JPA 2012 in Business, prinsip-prinsip dasar etika terdapat 5. Yang pertama, integritas, objektivitas, kompetensi profesional, sikap kecermatan dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional. Sedangkan pada kode etik IAMI yang sekarang masih mengacu pada kode etik IAPI, terdapat tiga hal yang tidak ada pada JPA 2012. Yang pertama, tanggung jawab profesi, kepentingan publik, dan standar teknis. Jika kita cermati, tanggung jawab profesi dan kepentingan publik telah tersirat pada JPA 2012 poin kelima, yaitu perilaku profesional. Sedangkan standar teknis memang tidak diungkapkan pada JPA 2012 karena dianggap bukan merupakan prinsip dasar dari etika. Begitu juga dengan
CEPA 2012, Kode Etik FKSPI 1998 juga tidak terdapat tanggung jawab profesi, kepentingan publik, serta standar teknis. Selanjutnya adalah pendekatan kerangka kerja konseptual. Menjelaskan pada CEPA 2012 in Business menjelaskan cara dan langkah memecahkan berbagai macam ancaman terhadap ketaatan pada prinsip dasar. Pada Kode Etik IAMI 2008 serta Kode Etik FKSPI 1998 tidak menjelaskan tentang pendekatan kerangka kerja konseptual. Ancaman profesi akuntan semakin besar. Beberapa kejahatan kerah putih terjadi secara langsung ataupun tidak melibatkan akuntan sehingga kode etik harus ditaati. CEPA 2012 menjelaskan pendekatan kerangka kerja konseptual untuk memberikan petunjuk bagi akuntan profesional dalam menghadapi dilema yang terjadi. Namun pada IAMI 2008 dan FKSPI 1998 belum memiliki petunjuk bagi akuntan profesional apabila menghadapi dilema. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vendra Firmansyah dengan NIM 2017-310-220. Di sini saya akan memberikan presentasi dari rekan saya mengenai ancaman dan pengamanan. Ancaman terhadap profesi akuntan saat ini sudah pada tahapan mengkhawatirkan bagi akuntan profesional. Misalnya kasus perekayasaan laporan keuangan, penyalahgunaan kekayaan organisasi, korupsi, serta tindak pidana pencucian uang. CEPA 2012 in Business menjelaskan secara rinci mengenai langkah-langkah pengamanan yang harus dilakukan oleh akuntan profesional dalam menghadapi ancaman tersebut. Sebaliknya, Kode Etik IAMI 2008 dan Kode Etik FKSPI 1998 belum menguraikan dalam kode etiknya perihal ancaman dan pengamanan yang dihadapi oleh akuntan profesional. Oleh karena itu, sebaiknya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IAMI dan FKSPI mengadopsi ancaman dan pengamanan yang ada di CEPA 2012. Yang selanjutnya mengenai konflik etika. Akuntan profesional saat ini sering menghadapi konflik etika dalam menjalankan tugas profesinya yang diduga membuat mereka tidak objektif, menurun integritasnya, menjadi tidak independen, dan lain sebagainya. Hal ini sering membuat para akuntan profesional seringkali kebingungan serta tidak tahu arah yang benar untuk menyelesaikan masalah konflik etika tersebut. Namun, Kode Etik IAMI 2008 dan Kode Etik FKSPI 1998 belum memuat konsep penyelesaian konflik etika. Dengan demikian harus dilakukan pembaharuan. Selanjutnya, pembaharuan mengacu pada CEPA 2012 in Business ini penting karena yang pertama, organisasi profesi akuntan manajemen maupun auditor eksternal Indonesia secara langsung atau tidak berhubungan dengan organisasi profesi internasional. Yang kedua, International Federation of Accountant juga mengharapkan CEPA 2012 diacu oleh berbagai organisasi profesi akuntan atau auditor di masing-masing negara. Yang ketiga, dengan diperbaharui kode etik akuntan manajemen maupun auditor di Indonesia, maka sikap profesional dan etika maupun hasil kinerja profesionalnya juga akan diakui di tingkat internasional. Sekian untuk kelompok 3, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 4. Terima kasih.